Kembali di program Rakyat Memilih, saya mau ke Mas Ilham. Mas Ilham, ini hujan sejak malam sampai mungkin di luar masih gerimis begitu kan, dan sejumlah tempat, ini bukan yang banjir kemarin, tapi di Jakarta juga ada yang kemudian banjir baru terjadi hari ini. Nah, kalau misalnya hujan dan banjir seperti itu, Mas, apakah memungkinkan atau waktu memilih ini diperpanjang begitu sampai sore? Sampai saat ini belum ada aturan seperti itu. Tetapi bisa saja kemudian kalau KPU menganggap itu penting dan sangat darurat, KPU bisa membuat surat edaran ya untuk kemudian perpanjang. Tetapi saya kira kondisi sekarang terutama Jakarta ya dan Jabodetabek misalnya saja pengalaman kita ya masih bisa pakai payung lah. Kan ada yang roboh juga. Nah itu tadi itu bisa dinyatakan sebagai pemilu lanjutan misalnya saja. Kalau kemudian orang sudah datang ke TPS, sudah memulai pemungutan suara, kemudian tiba-tiba ada badai dan sebagainya. Nah, bedakan dengan susulan. Susulan itu proses pemilunya belum berlangsung, seperti di Demak gitu ya. Itu belum berlangsung. Tetapi kalau lanjutan dia sudah berlangsung, tapi tiba-tiba ada problem. Ada force mayor. Nah, itu bisa dilanjutkan kemudian seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak para pekerja nih, Mas. Para pekerja misalnya pemadam kebakaran misalnya ataupun kita wartawan, kadang kan jam kerja kita tidak bisa menyesuaikan dengan jam pemilihan umum. Nah, apakah kita juga bisa nanti ikut susulan atau lanjutan? Nggak bisa ya, karena gini, kalau para pekerja itu dianggap bisa pindah memilih ya sebagai daftar pemilih tambahan. Dan itu pun ada syaratnya, kalau dia pindah kabupaten maka dia tidak boleh memilih DPR kabupaten kota. Kalau dia pindah provinsi maka dia sama sekali tidak boleh memilih legislatif, tapi hanya bisa memilih presiden. Nah, itu sudah jauh-jauh hari harusnya dibuat ya. Nah, kalau pemadam kebakaran sulit ya. Sulit. Kita yang profesi wartawan juga sulit. Tiba-tiba kita berangkat ke sana ke sini. Kemana gitu ya. Nah, tentu ini harus ada privilege dari penyelenggara pemilu untuk bisa Bawaslu dan KPU juga bicara soal itu bagi wartawan dan profesi-profesi lain yang seperti itu, yang tiba-tiba harus pindah dan sebagainya. Nah, ini memang harus diatur. Dan itu kebijakan KPU sebetulnya. Nah, KPU sekarang saya melihat sudah bijak untuk kemudian tadinya 30 hari untuk DPTB untuk pindah memilih. Tapi sekarang sudah 7 hari. 7 hari pun sekarang masih ada yang komplain gitu ya tiba-tiba. Nah, ini saya ingin memberikan pemahaman kepada para pemirsa TV One bahwa kita ini masih mode stelsel aktif, di mana warga negara harus aktif melihat apakah dia terdaftar atau tidak. Nah, ini harus saya garis bawahi. Kadang-kadang kan tiba-tiba sudah DPT baru bicara bahwa wah saya kok nggak kepilih segala macam. Padahal ada daftar pemilih sementara yang harus dilihat sama dia. Kemudian dia datang ke petugas dari kecamatan, dari desa. Saya belum masuk di daftar pemilih sementara. Tolong masukkan saya, coklit saya dan sebagainya. Itu harusnya yang terjadi. Tapi kan sekarang ini udah 30 hari, aturan pertama KPU mengatakan kalau pindah memilih 30 hari. Oke, 30 hari. Kemudian diturunkan lagi oleh KPU 7 hari. Masih ada aja orang yang kemudian merasa komplain dengan bahwa saya tidak terpilih, saya tidak bisa pindah memilih dan sebagainya. Ya. Oke, mungkin tadi ya sudah terjawab ya. Mungkin bagi yang cuaca buruk, kemudian sempat pembukaan pemilihannya juga terlambat, mungkin ada pemilihan lanjutan dan juga untuk yang di daerah-daerah bencana ini ada pemilihan susulan.